Dalam doanya Syekh Abu Hasan Asyadzili, kaf ha ya ain shad kifayatuna. Ya. Apa itu maksudnya? Ini orang Wahabi banyak yang pening kepala. Apa ini? Oh, kaf ha ya ain shad kifayatuna. Ya. Oh, apa ini ya? Kamu tidak tahu. Syekh Abu Hasan tahu ini. Tapi yang jelas ini yang hujah untuk orang umum. Kaf ha ya ain shad itu adalah kalimah-kalimah Allah dari Quran. Dan isti'adzah minta perlindungan kepada Allah dengan kalimah-kalimah Quran ini diajarkan oleh Nabi. Sebagaimana kata-kata Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna dari semua keburukan-keburukan makhluk-makhluk. La kafayat ansad ini termasuk kalimah Allah. Berarti boleh untuk isti'adzah, untuk perlindungan. Maka kafaya insad kifayatuna. Kafaya insad adalah kecukupan kita. Hamim ain sim qaf himayatuna adalah penjagaan kita. Qaf al-Qur'anil Majid biqayatuna adalah benteng kita. Ini semua tersakup dalam sabda Nabi, a'udzu bi kalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Cuma ini dirinci dalam hadis itu secara global, dalam kafayah insad ini dirinci. Jadi doa dengan kafayah insad himayatun nasan terusannya itu tidaklah bertentangan dengan syariat, bahkan itu bagian daripada syariat, bagian daripada yang bisa dipahami dari doa Nabi, a'udzu bi kalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Paham? Nah, ini hujah untuk orang yang ngengkelan. Tapi kalau kita, ini para wali-wali Allah itu Allah buka hal-hal yang kita tidak tahu, dan termasuk yang dibuka oleh Allah itu adalah makna-makna kalimah ini. Makna-makna kalimah ini. Karena ilmu itu tidak ada habis-habisnya. Maka Nabi diperintahkan berdoa, Rabbi zidni ilma. Ilmu syariat sudah selesai dengan wafatnya Nabi, nggak akan ada lagi ilmu syariat. Tapi pemahaman nggak ada habis-habisnya. Materi ilmu setelah wafatnya Nabi sudah nggak ada lagi, materi ilmu agama itu. Tinggal meriwayatkan aja. Tapi kefahaman tidak ditutup. Wa qur rabbi zidni ilma. Kefahaman tidak ditutup. Man zahida fid dunya 'allamahu Allah min ghairi ta'allum. Barang siapa zuhud di dunia, ini hadis nih. Kamu lihat di Targhib at-Tarhib lil Mundhiri. Man zahida fid dunya 'allamahu Allah min ghairi ta'allum. Barang siapa zuhud di dunia, tidak cinta dunia, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia ilmu tanpa belajar. Nah, apa ada Quran baru? Ya enggak ada. Ada hadis baru? Enggak ada. Di kefahaman ini ada.
Kefahaman itu yang kefahaman baru ada. Tapi kefahaman baru itu mesti tidak bertentangan dengan kefahaman yang lama. Kalau bertentangan juga itu keliru. Mesti keliru. Kefahaman-kefahaman baru itu mesti sesuai dengan kefahaman lama. Cuman pengembangan saja. Ibaratnya pohon itu tambah gede, tambah banyak akarnya, tambah banyak rantingnya, tambah banyak daunnya gitu loh. Tapi namanya pohon jati ya rantingnya jati. Nggak ada pohon jati yang terus bambu, itu nggak ada. Itu namanya tidak sesuai. Maka ilmu-ilmu yang ditemukan oleh ulama-ulama, yang diberikan oleh Allah pada ulama-ulama setelah baginda Nabi, ini semuanya mesti nanti ada asal usulnya, ada sumber-sumbernya dari ilmu-ilmu yang dari Nabi itu. Seperti tadi itu, kafaya insod ila akhirih, sumbernya adalah a'udzu bi kalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Dan ini perlu saya ceritakan khususnya orang suluk ini. Ya dengar itu orang suluk itu. Orang suluk itu ngaji gak? Enggak tangan coba. Oh ya. Itu kafaya ain shad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna, itu termasuk doa-doa yang dibukakan oleh Allah untuk para masyayikh Naqsyabandiyah itu. Itu para masyayikh, para ulama-ulama, para wali-wali silsilah Naqsyabandi itu kalau mereka menghadapi masalah-masalah banyak, mereka itu ini doanya, termasuk salah satunya kafaya insad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna. Kamu baca itu yang sebanyak-banyaknya. Maksudnya dengan kalimah-kalimah Allah yang suci ini kafaya insad, semoga Allah cukupi kita, semoga Allah jaga kita, itu maknanya begitu. Kafaya insad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna, maksudnya ya Allah dengan kalimah-kalimah suci ini cukupilah kami dari hal-hal yang membahayakan, gitu maksudnya. Paham sampai sini? Ini sebagian aja, masih banyak sebetulnya ini ceritanya Fawaatihus Suwar itu. Maka kata para ulama, Al-Quran ini ada yang bisa dipahami oleh seluruh orang yang bisa bahasa Arab. Ini tahapan dasar. Ada Al-Quran ini, isi-isi Al-Quran ini yang tidak bisa dipahami kecuali oleh para ulama yang sudah paham usul fikih, usul hadis, nasih mangsuh dan lain-lainnya. Para mufassirin. Ada kandungan-kandungan Al-Quran itu para ulama pun tidak cukup otaknya memahami. Yang paham hanya para imam-imam mujtahidin, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik dan sebagainya itu. Yang lain-lain jangkauannya enggak sampai. Ada kandungan-kandungan Al-Quran ini yang para ulama itu dengan peralatan-peralatan nahwu, shorob, balaghah, tafsir dan sebagainya itu tidak mampu menjangkau. Karena ini ilmu ini bukan didapatkan dengan belajar, tapi dengan ketakwaan. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kamu takwa, Allah akan kasih furqan. Di antara furqan maknanya ilmu, kefahaman-kefahaman. Ini ilmu ini bukan hasil dari sekedar belajar, sekedar analisa,
sekedar nahwu sorob, tapi ini hasil takwa, hasil takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ilmu yang hasil khasyah, hasil takut kepada Allah, hasil zikir kepada Allah, hasil taat kepada Allah, hasil takwa. Nah, ini yang bisa paham hanya orang-orang yang tingkat takwanya sangat tinggi, yang istilahnya dalam syariat para wali-wali Allah. Ada dalam Al-Quran itu kandungan-kandungan yang bisa memahami itu cuman Sayyidul Anbiya, baginda Muhammad SAW. Selain baginda Nabi nggak mampu. Ada itu. Ada Al-Quran ini, kandungan Al-Quran ini yang bisa paham hanya Allah sendiri. Makhluk nggak ada yang bisa paham. Karena ini kalamullah. Kalamullah itu yang bisa memahami 100% ya hanya Allah sendiri. Yang lain-lain itu ya, yang makhluk ini ya menurut tingkatannya masing-masing aja. Seperti ngaji begini ini, yang santri baru ya ikut ngaji, tapi mungkin ya pahamnya dikit. Nah, yang sudah daurah mungkin agak paham, agak tambah. Yang takhusus mungkin lebih tinggi lagi. Yang ustadz mungkin malah nggak paham sama sekali karena nggak ngaji. Nah itu bertingkat-tingkat. Jangan kamu kira makna Al-Quran itu hanya itu saja. Lihat Quran, terus lihat terjemahan Departemen Agama, lihat komus, wah saya sudah paham Al-Quran. Bukan. Kamu paham bahasa Arab yang ada dalam Quran. Tapi kandungannya ini, oh, adoh le. Adoh.